Halo, bertemu kembali di channel saya Fridoni. Pada video kali ini saya akan menjelaskan menu sistem yang ada pada Slim 9 Boolean. Untuk mengakses menu sistem kita perlu login terlebih dahulu. Login sebagai pustakawan. Oke. Biasanya yang saya lakukan setelah Slim diinstal, hal pertama yang saya konfigurasi itu adalah menu sistem terlebih dahulu, baru ke menu-menu yang lainnya. Oke, langsung saja klik menu sistem yang ada di atas. Kemudian akan muncul beberapa submenu di bawah sini, mulai dari sistem configuration sampai ke database backup. Pada bagian sistem configuration itu ada library name. Library name ini nanti akan berpengaruh ke label. Saya perlihatkan. Oke. Nama perusahaan yang muncul di atas label ini diambilkan dari nama perusahaan yang ada di menu sistem. Oleh karena itu, nama perusahaan harus disesuaikan. Oke, kita sesuaikan di sini. Kemudian library subname ini pengaruhnya hanya ke opak saja. Tidak ada pengaruh ke bagian lain. Saya perlihatkan. Library subname tadi pengaruhnya hanya di sini saya nanti. Tapi tidak ada pengaruh ke bagian lain. Oke. Kemudian ini adalah default apps language atau bahasa defaultnya. Saya ganti ke Indonesia. Atau teman-teman menggunakan bahasa lain silakan. Kemudian di sini jumlah koleksi yang ditampilkan di sewaktu dilakukan pencarian di opak. Itu adalah jumlah koleksi yang tampil seandainya kita cari koleksi, ya, seperti ini. Jadi satu baris ini hanya ditampilkan 10 koleksi, sisanya akan ditampilkan pada halaman berikutnya. Kemudian show promote title at homepage ini adalah judul-judul yang dipromosikan seperti ini. Ini adalah judul yang dipromosikan. Kalau teman-teman mau itu bisa dicentang di sini. Kemudian quick return ini atau pengembalian kilat ini pengaruhnya adalah ke bagian menu sirkulasi. Di sini sirkulasi. Ya ini, quick return. Jika ini di-enable, maka menu ini akan ada. Tapi jika ini di-disable, maka menu yang ini nanti akan hilang. Ini berguna untuk menghindari denda yang pemungutannya tidak langsung dibayar. Jadi ada beberapa kasus pemustaka tidak membawa uang sebanyak jumlah dendanya. Jadi disarankan ini untuk di-disable saja. Kemudian berikutnya ada print circulation, bukti sirkulasi. Ini untuk peminjaman pengembalian. Kalau teman-teman sudah punya printer stroke, ini bisa di-enable. Tapi jika belum, ini di-disable. Ya, yang ini. Ya, di print atau down print. Ini down print saja. Kemudian berikutnya ada perubahan tanggal jatuh tempo secara manual. Kalau teman-teman mau merubah tanggal jatuh tempo secara manual, itu ini di-enable saja. Kemudian berikutnya itu ada pemaksaan untuk melebihi batas pinjam. Misal untuk jenis anggota tertentu itu dibatasi 5 buku, ya. Kemudian jika ini kita enable, dia bisa pinjam 6, bisa pinjam 7. Tapi jika ini di disable, dia hanya akan dibatasi sampai 5. Kemudian berikutnya itu adalah abaikan perhitungan denda kala libur. Ini harus di-enable agar denda pada hari Sabtu dan Minggu itu tidak dihitung. Jika ini di-disable, maka denda pada hari-hari yang ditentukan itu nanti akan dihitung dengan sendirinya. Ini di-enable. Kemudian ada opak XML detail dan opak XML result. Ini yang saya ketahui itu fungsinya untuk interoperabilitas untuk pertukaran data XML ini. Kemudian di sini ada enable search spelling checker. Ini kalau kita salah tulis, ya, misal menulis makan begitu, terus kita tulis makan apa begitu, terus nanti akan dikatakan maksud Anda ini begitu, ya. Tapi untuk mengaktifkan fitur ini, itu Slimnya harus berada di internet, seperti di Google itu. Saya rasa ini menggunakan fiturnya Google. Kemudian di sini ada allow opaque file download. Ini file yang disisipkan di
koleksi nanti diizinkan atau tidak untuk download, di sini pengaturannya. Kemudian di bawahnya ada session login timeout atau waktu akun kita terbuka kalau tidak gerak selama 7.200 detik kalau tidak salah ini artinya, maka akan di logout secara otomatis. Kemudian di bawahnya ada encoding barcode. Jadi ada kode 39 dan kode 18 yang biasa digunakan itu adalah kode 128. Kemudian berikutnya ada visitor counter by IP. Jadi visitor counter by IP itu visitor counter hanya bisa dibuka dari IP yang sudah didefinisikan. Kalau ini kita definisikan dari 127.0.0. Kalau kita ini disable, maka bisa dibuka dari IP manapun. Tapi jika ini enable, hanya dari IP yang sudah ditentukan di bawah sini. Selain IP 127.0.0.1 itu tidak bisa buka. Ini tidak bisa buka visitor counter. Oke, berikutnya ada visitor limit by time. Jadi kalau ini di enable, setiap orang itu hanya bisa mengisi 1 kali data kunjungan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Ini dalam menit. Artinya kalau ini dalam 60 menit, kalau dia scan lebih dari 1 kali, itu akan dihitung 1. Tapi setelah lewat 60 menit itu bisa dihitung 2 kalau di scan lagi. Ya, ini adalah sistem configuration-nya. Oke, saya simpan dulu. Dan ini akan berubah ke bahasa Indonesia. Oke. Berikutnya, di bawah pengaturan sistem atau sistem configuration tadi ada lingkungan sistem. Ya, ini lingkungan sistem menjelaskan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal Slim yang ini. Berikutnya ada pengaturan UCS. Pengaturan UCS ini dulunya harus dilakukan via source code, tapi sekarang sudah bisa dilakukan pakai interface seperti ini. Ini adalah Union Catalog Server. Kalau kita mau bergabung ke katalog bersama, settingnya cukup di sini saja. Oke, berikutnya itu ada tema. Jadi ada beberapa pilihan tema, ada default, ada Acacia DZ, dan Acacia Lightweight. Ini adalah template publiknya. Template publik itu adalah template yang tampil di depan seperti ini. Sedangkan template admin itu adalah template yang tampil setelah kita login. Ini pilihannya. Oke. Berikutnya itu ada konten. Konten ini adalah pengaruhnya ke sini. Konten, modul tersedia, modul pengembangan. Mana pengaruhnya konten sebentar. Ya. Ini bantuan. Sistem. Oke, ini adalah menu yang tampil di sini, konten ini. Kemudian indeks biblio. Indeks biblio itu adalah jika terjadi selisih antara data yang diinputkan di bibliografi dengan data yang kita cari di OPAC, itu bisa diulang indeksnya di sini. Kalau ini kita kosongkan indeksnya, maka di saat dilakukan pencarian, itu hasilnya akan 0. 0, padahal ada data 15. Oke, kita indeks lagi. Sudah masuk 15, kalau kita cari lagi, dia akan ada. Oke, seperti itu. Kemudian modul. Modul itu adalah menu yang muncul di atas ini. Jadi kalau nanti ada pengembangan, mau tambah modul baru, bisa ditambah di sini. Kemudian berikutnya ada kelompok pengguna. Kelompok pengguna ini untuk mendefinisikan kelompok-kelompok pengguna sistem yang ada di perusahaan. Misal bagian pengolahan, bagian peminjaman, kemudian bagian keanggotaan. Itu ditambah dulu di sini, tambah kelompok baru. Buat namanya di sini dan tentukan haknya di sini. Kelompok pengguna ini hanya bisa akan menampilkan menu yang sesuai haknya saja. Misal kelompok pengolahan. Pengolahan hanya punya hak atas menu bibliografi seperti ini. Kemudian simpan. Nanti untuk sirkulasi ditambahkan lagi. Setelah kelompok pengguna ditentukan, baru kita tambahkan pustakawannya di pustakawan dan pengguna sistem. Tambahkan di sini. Buat nama pengguna. Kemudian kelompoknya di sini. Dan jangan lupa sandinya. Simpan.
Oke, kita akan uji area anggota, login. Ini, yang muncul hanya menu bibliografi, beranda, dan keluar. Itu saja, karena sudah diatur tadi di kelompok pengguna. Di sini, kelompok pengguna. Oke. Di bawahnya ada pengaturan pemintas. Pengaturan pemintas itu adalah pengaturan yang tampil sewaktu kita di beranda. Berikutnya ada setelan hari libur. Ini untuk mengatur hari apa yang kita libur supaya denda tidak dihitung. Kalau mau libur pada Sabtu dan Minggu, ini disimpan. Untuk hari libur khusus ditambahkan di sini. Ini daftar hari libur khusus, untuk menambahkannya ada di sini, tambah hari libur khusus. Isikan mulai tanggal libur, tanggal akhir libur, dan keterangan libur, dan simpan. Itu untuk hari libur. Dan berikutnya untuk pembuatan barcode. Pembuatan barcode ini biasa digunakan untuk menyisip barcode yang rusak pada sebuah koleksi. Misal barcode yang rusak itu adalah B1001. Ini cetak barcode-nya seperti ini. Kemudian ditempelkan ke koleksi yang rusak tersebut. Itu untuk pembuatan barcode. Ini satu kali buat, satu sesi buat itu bisa 15 barcode. Berikutnya ada catatan sistem. Catatan sistem ini mencatat seluruh kegiatan atau setiap pergerakan yang ada di dalam sistem ini. Misal ada penghapusan koleksi, penambahan user, penghapusan user itu akan dicatat di sini. Dan yang terakhir itu ada salinan pangkalan data. Salinan pangkalan data ini adalah untuk membackup database atau basis data. Kalau dilakukan lewat php-admin, itu kita perlu buka tab baru, lakukan lewat konsol MySQL. Mungkin tidak semua orang bisa. Di sini sudah disediakan, tinggal klik mulai salinan baru. Ini dia. Hasil backup ini disarankan untuk di-copy ke media yang lain. Jadi jika sewaktu-waktu nanti komputernya rusak atau hilang, itu tinggal di-restore data backup ini. Disarankan untuk di-backup setiap sore. Sebenarnya ini tidak harus dilakukan secara manual, ada cara yang bisa membuat dia menjadi otomatis. Nanti kalau ada kesempatan saya bahas di video sebelumnya, tapi yang pasti membuat salinan pangkalan data itu perlu untuk berjaga-jaga. Oke, sekian penjelasan di menu sistem. Dan silakan dicoba dan sampai bertemu pada video selanjutnya.